10 cara cerdik IRT, bisa nabung meski gaji pas-pasan. Saat harga BBM dan sembako naik, sebelum lanjut, pastikan mom semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk, lanjut deh. Halo mom semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, baru juga narik napas lega habis bayar kontrakan. Pas ke pasar, malah disambut harga cabai yang naik kasta. Jadi setara harga skincare ya. Rasanya tuh pengen pingsan di depan tukang sayur. Tapi takut malah disangka acting demi konten TikTok. Belum lagi harga bensin yang bikin motor kita jerit-jerit minta pensiun dini. Padahal jatah uang belanja dari Pak Suami tetap setia di angka yang sama sejak zaman kolonial. Makanya materi kali ini penting banget buat kita yang harus jadi pesulap dadakan tiap akhir bulan demi menjaga dapur tetap ngebul. Mengutip salah satu artikel dari portal finansial populer, manajemen keuangan rumah tangga di masa inflasi itu bukan lagi soal seberapa besar pendapatan, tapi seberapa cerdik kita menutup lubang pengeluaran, karena sejatinya musuh terbesar ibu rumah tangga bukanlah pelakor, melainkan godaan diskon gratis ongkir di aplikasi belanja online saat dompet lagi kritis-kritisnya. Cara nomor 1 adalah melakukan diet ketat pada keranjang belanja daring, alias jangan sekali-kali buka aplikasi kalau hati lagi galau. Soalnya jempol mama kalau lagi stres itu lebih bahaya dari tombol darurat, karena bisa langsung memborong daster. Padahal stok di lemari sudah numpuk setinggi gunung Himalaya. Cara nomor 2 adalah beralih ke merek generik atau barang curah untuk kebutuhan pembersih lantai dan sabun cuci. Karena percayalah bun, lantai itu tidak akan protes kalau wangi pelnya bukan aroma lavender dari Prancis, tapi aroma sereh lokal, yang penting kuman mati, dan dompet tetap aman terkendali. Cara nomor 3 yaitu dengan menerapkan jurus masak sekali untuk dimakan seharian, atau yang sering disebut sebagai strategi menu tunggal. Jadi, kalau pagi sudah goreng tempe, ya siang dan malam tetap tempe juga, hanya saja tampilannya yang dibuat sedikit berbeda. Misalnya, pagi dipotong kotak dan digoreng kering, siang diiris tipis, lalu ditumis kecap, dan malam bisa dipotong segitiga atau dibuat sambal tempe supaya terasa seperti menu baru. Strategi ini sebenarnya sederhana, tapi sangat membantu menghemat waktu, tenaga, dan juga pengeluaran dapur. Kita tidak perlu bolak-balik memasak banyak menu berbeda dalam satu hari. Cukup satu bahan utama yang diolah dengan variasi cara. Anak-anak pun seringkali tidak terlalu menyadari kalau bahan dasarnya sama. Apalagi kalau penyajiannya dibuat menarik dan sedikit diakali bentuk atau bumbunya. Selain itu, cara ini juga mengurangi kebiasaan impulsif untuk membeli bahan tambahan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Kadang kita tergoda ingin masak macam-macam hanya karena melihat resep di media sosial. Padahal, bahan di rumah masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Dengan strategi menu tunggal, kita jadi lebih fokus pada kreativitas mengolah, bukan sekadar menambah variasi bahan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa membuat dapur lebih efisien dan terorganisir. Kita jadi lebih mengenal bahan makanan yang sering digunakan, tahu cara mengolahnya dalam berbagai versi, dan tentunya bisa mengurangi sisa makanan yang terbuang. Jadi, bukan berarti makan itu membosankan. Justru disinilah tantangannya, bagaimana membuat satu bahan sederhana terasa berbeda di setiap waktu makan. Lanjut ke cara nomor 4, yaitu mematikan semua perangkat listrik yang tidak dipakai dengan disiplin tingkat tinggi, melebihi kedisiplinan tentara saat upacara. Karena kadang kita lupa charger ponsel, dibiarkan nempel seharian. Padahal ponselnya entah di mana. Itu kan sama saja. Kita sedang menyumbang kekayaan secara sukarela ke perusahaan listrik negara. Cara nomor 5
adalah dengan memanfaatkan pekarangan rumah buat tanam bumbu dapur sendiri, seperti cabai atau tomat. Hitung-hitung kita punya investasi masa depan yang bisa dipetik kalau harga pasar lagi gila-gilaan. Jadi pas tetangga lagi nangis karena harga cabai mahal, kita tinggal petik di depan rumah sambil pamer tipis-tipis. Cara nomor 6 yaitu berhenti berlangganan layanan streaming yang jarang ditonton atau paket internet yang terlalu mahal. Mending uangnya masuk ke celengan ayam daripada bayar buat tontonan yang ujung-ujungnya cuma bikin kita baper, lihat kemewahan hidup orang lain di drama Korea. Cara nomor 7 adalah dengan membawa catatan belanja dan uang tunai secukupnya saat ke supermarket, supaya kita tidak tergoda beli hal-hal ajaib yang tidak ada di daftar. Soalnya kalau pakai kartu debit itu rasanya seperti pakai uang mainan. Sampai akhirnya kita kaget. Pas cek saldo ternyata tinggal sisa 2.000 perak buat parkir. Cara nomor 8, yakni mulai membiasakan diri untuk berjalan kaki atau pakai sepeda kalau cuma mau ke warung depan komplek. Selain hemat bensin ini juga bagus buat kesehatan jantung kita supaya tidak gampang kaget kalau lihat tagihan sekolah anak yang tiba-tiba naik tanpa permisi. Cara nomor 9 adalah menabung di awal bulan. Meskipun cuma Rp10.000, dan jangan tunggu sisa uang di akhir bulan. Karena jujur saja, sisa uang itu hanyalah mitos belaka yang lebih langka daripada badak bercula satu. Terakhir, cara nomor 10 adalah dengan mencari penghasilan tambahan yang tidak mengganggu waktu rebahan atau urus anak. Misalnya jadi agen pulsa, atau jualan camilan ringan buat teman-teman arisan. Karena sekecil apapun uang yang masuk itu bisa jadi penyelamat saat keinginan jajan bakso tiba-tiba menyerang di siang bolong. Memang benar kalau dipikir-pikir hidup kita ini penuh perjuangan banget ya bun. Kadang merasa kok nasib begini amat, harus hitung recehan tiap hari sampai dahi berkerut 1.000. Tapi ingatlah bahwa kemampuan kita mengelola uang pas-pasan adalah bukti kalau kita adalah manajer keuangan paling hebat di dunia, melebihi menteri keuangan manapun. Mari kita jadikan kondisi harga-harga yang naik ini sebagai tantangan untuk lebih kreatif dan bukan alasan untuk terus meratapi nasib sambil makan hati. Karena pada akhirnya, kebahagiaan rumah tangga tidak hanya diukur dari banyaknya saldo di bank, tapi dari seberapa tenang hati kita saat menyusun strategi bertahan hidup. Tetap semangat buat semua ibu hebat di luar sana. Jangan lupa bahagia dan tetaplah jadi nahkoda yang tangguh buat kapal kecil kita meskipun ombak inflasi sedang tinggi-tingginya. Terima kasih Mams, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.